Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan Mei ya. Dan kita masih tetap di dalam seri khotbah yaitu kebohongan Allah. Hari ini temanya adalah Allah dan harga diriku. Saya sudah pikir-pikir sejak dapat tema ini. Saya pikir berapa ya harga diri saya ya. Sudah tak hitung-hitung. Tidak tahu kalau saudara boleh hitung dulu hari ini berapa harga diri kita. Tetapi waktu saya hitung-hitung kembali, ternyata saya nggak punya patokan yang pas tentang harga saya. Karena harga saya fluktuatif kayak emas naik turun gitu ya, tergantung dari perasaan saya ya. Dari tema Allah dan harga diriku, saya mengambil ayat kita dari Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Karena ayatnya cuma satu, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tadi kayaknya kan duduk ya supaya nggak ngantuk. Nah, kita baca keras-keras ayat ini ya. Pastikan kita membacanya dan meresapinya di dalam hati. Galatia 2:20, 2:3 sama-sama. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Silakan duduk kembali. Wah, kita sering dengar ayat ini ya. Tapi kalau kita baca kembali, kita ulang lagi gitu. Ini jangan salah paham Bapak Ibu. Yang dimaksud Paulus tentu saja bukan berarti kalau misalnya hidupnya itu bukan aku lagi katanya Paulus ya. Ini juga bukan berarti seperti orang yang hidupnya itu bukan dirinya Paulus lagi. Bukan kayak orang yang kemasukan gitu ya. Ada yang pernah tahu orang kemasukan? Saya dulu pernah diajak waktu kecil, ada orang itu yang bisa kemasukan dewi gitu katanya. Jadi kalau mau tanya barang hilang, kita datang ke orang itu, terus kemudian orang itu berdoa, tiba-tiba ada roh yang masuk dan ditanya, barangku hilang di mana? Terus kemudian dia bilang, barangnya di sini gitu ya. Bukan seperti itu ya. Bukan berarti dia kehilangan jati dirinya. Enggak, yang dimaksud Paulus itu bukan seperti itu ya. Nah, tetapi kenapa kok yakin kalau misalnya Paulus nggak berkata seperti itu? Bukan orang lain, tetap dirinya itu tetap Paulus. Ini kita mau belajar, bicara tentang apa? Kalau kita mau melihat, ini bukan yang dimaksud Paulus, kita juga bisa lihat di dalam Roma 7, 19-21 ya. Itu disebutkan, boleh dilanjut ya Danke. Di dalam Roma 7, 19-21 itu Paulus juga berkata bahwa sebab yang bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini artinya menunjukkan bahwa memang Paulus itu tidak sedang kehilangan harga dirinya waktu dia berkata di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20 tadi. Tetapi ini adalah perjuangan yang terus menerus di dalam diri Paulus. Antara apa? Antara kedagingannya. Dengan apa? Natur dosanya sebagai manusia lama dan keberadaannya sebagai manusia baru. Ini menunjukkan bahwa keberadaan aku di dalam manusia lama diri Paulus yang cenderung egois, yang cenderung gila hormat, itu betapa kuat menunjukkan betapa kuat natur manusia itu di dalam mempertahankan apa? Mempertahankan harga dirinya. Manusia itu begitu nggak bisa disentuh itu harga dirinya. Coba ya kalau saya ngomong tentang yang suami istri, kayaknya sama yang berpasangan nanti yang bujangan nanti iri. Coba kalau misalnya yang bujangan ditanya, misalnya dia mengejar seorang
yang laki ini coba ngejar cewek gitu ya. Kalau ditolak terus kemudian ditanya temennya, gimana? Dia nggak mau ya sama kamu? Gengsi saudara. Jawabannya gini, enggak lah. Ya memang dia nggak mau sama aku, tapi aku pikir-pikir aku juga nggak mau lah sama dia. Tak lihat-lihat dia nggak baik kok ya. Kayaknya kalau tak teruskan juga nggak baik. Gengsi saudara. Ada satu harga diri yang dipertahankan. Kalaupun kita salah di dalam hubungan kita bersuami istri ya, kalaupun saya salah, kadang saya gengsi loh kalau mau minta maaf sama suami saya itu. Minta maaf dulu tuh juga gengsi ya. Betapa kita itu harga diri kita itu paling rawan untuk disentuh. Apalagi kalau orang yang punya kenalan. Wah, jangan sampai mobilnya disenggol sedikit, terus dia ngomongnya apa? Kamu gak tahu ya siapa aku? Wah, dia lupa sama dirinya sendiri gitu ya. Dia lupa, kamu gak tahu siapa aku? Gak tahu ya siapa? Aku punya kenalan siapa-siapa. Itu sangat tinggi. Oleh karena itu, pertanyaannya yang bagi setiap kita, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan harga diri ini, saudara? Secara sederhana, harga diri ini adalah cara kita memandang, cara kita menilai, cara kita menghargai diri kita sendiri. Bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita menilai diri kita, bagaimana kita menghargai diri kita. Itu adalah gambaran secara sederhana mengenai harga diri. Ya. Nah, tentu saja cara kita memandang, cara kita menilai dan menghargai diri kita sendiri ini tidak lepas dari pandangan budaya yang ada di sekitar kita. Di pandangan budaya tradisional, ini ada pergeseran ya antara budaya tradisional dengan pandangan postmodern saat ini. Kalau pandangan tradisional itu berkata kayak gini, aku ini berharga jika aku ini terpandang di masyarakat. Makanya zaman dulu kalau seorang raja gak mau ambil menantu dari keturunan rakyat jelata, karena ini merupakan harga dirinya. Zaman dulu kalau seorang gadis hamil di luar nikah, ini aib bagi keluarga. Zaman sekarang ya mungkin sudah bergeser lah ya. Ya udah, itu kan pandangan lu. Bagi aku nggak apa-apa, bisa seperti itu saudara. Ini pergeseran antara di zaman tradisional dan di zaman postmodern saat ini. Ada pergeseran nilai. Kalau zaman dulu itu kalau keluarganya ada aib sedikit itu malunya setengah mati saudara. Yang melakukan satu tapi yang malu itu seluruh keluarga. Ini di zaman tradisional. Tetapi di zaman postmodern berubah saudara. Aku berharga jika aku merasa percaya diri. Kalau aku sukses, apapun yang aku perbuat selama aku sukses ini adalah diriku. Yang penting aku menjadi diriku. Aku gak penting apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang penting aku berhasil, yang penting aku sukses. Itu pandangan dari cara pandang budaya postmodern. Ironisnya, kebohongan dan cara pandang ini hari-hari ini itu juga sering kita dengar di dalam gereja. Diadopsi di dalam gereja ya. Mengaku percaya kepada Tuhan, namun bukan lagi Tuhan yang menjadi tujuan utama. Seringkali sebaliknya, kita justru membangun rasa berharga diri kita itu di luar Tuhan. Di apa? Di prestasi kita. Di apa lagi? Di kesuksesan kita, di harta kita. Kita membangun nilai diri kita dari apa yang kita punya. Di luar Tuhan, kita menjadikan Tuhan itu sebagai apa? Sebagai supporter spiritual untuk mendukung, untuk mempertahankan harga diri kita yang kita bangun sendiri. Kalau tidak ada Tuhannya gitu, kayaknya kurang afdol, kayak nggak rohani, ya, seperti nggak terlihat rohani gitu. Dan ini sangat familiar, nasihat-nasihat berpikir dan berkata-kata positif untuk membangun nilai diri kita. Tidak hanya berhenti di luar pintu gereja, tetapi ada di dalam gereja. Coba kita lihat ya contoh lagu yang berikut ini.
Saya juga dapat lagu ini juga kemarin dari Pastor Andika ya. Coba saudara kelihatan gak ya? Ini ya saya bacakan ya. Verse-nya itu lagunya gini. Uang selalu datang ke rekeningku, puluhan, ratusan juta selalu. Kaya raya, sehat, bahagia diriku. Hati penuh rasa syukur. Uang mengalir deras dalam hidupku. Terus menerus selalu menghujaniku. Hidup beruntung dan penuh kelimpahan. Kaya raya, sehat, bahagia. Hidupku kini mudah, hidupku kini indah. Semua yang kubutuhkan selalu ada. Tubuhku semakin sehat, jiwaku semakin kuat. Terima kasih Tuhan, aku bahagia. Relate dengan lagu yang seperti ini saudara? Sering kita dengar kata-kata yang seperti ini. Tanpa kita sadari, bagi kita langsung, wah bagus ini. Ini kata-kata positif ya dalam hidup kita. Orang banyak ngomong, katakan yang positif dalam dirimu, jangan ngomong yang negatif. Kalau lagi gak punya uang, nyanyi lagu ini ya. Percaya besok rekeningnya mengalir deras gitu. Saya gak tahu mengalir deras keluar atau mengalir deras masuk ya. Nah ini familiar sekali dengan kita. Oh mungkin ada yang ngomong saudara, wah ndak alkitabiah itu, ndak alkitabiah ya. Coba gimana kalau dengan yang satu ini, yang kita dengar, yang kita sering alami ketika kita diajarkan untuk deklarasi iman. Ada deklarasi iman ya. Kita harus deklarasi iman kita. Aku pantas hidup dalam kelimpahan karena Tuhan adalah gembalaku. Wah, ada ayatnya ini di mana Tuhan gembalaku? Pasti tahu ya, Mazmur berapa? 23 katanya. Oh, ingat ya. Tuhan melimpahi aku dengan segala kebaikan dan rezekiku dengan mudah karena datang dengan mudah karena apa? Karena kasih karunia-Nya. Ada ayatnya lagi saudara. 2 Korintus 9 ayatnya 8. Wah, ini Alkitabiah. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebijakan. Kalau ini kita mengadopsinya salah, kita nggak mengerti konteksnya, maka kita pakai ayat-ayat ini itu untuk mendukung kita. Ayat-ayat yang firman Tuhan ini dipakai sebagai supporter untuk memvalidasi nilai diri kita. Karena aku ini dikasihi Tuhan, karena Tuhan itu gembalaku, pantaslah kalau aku ini hidup dalam kelimpahan. Ada lagu lagi yang familiar, yang sering dinyanyikan juga. Dulu saya sering nyanyi ini. Hari-hari ini saya sedang memikirkan kembali lagu ini. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap Bagaimana saudara kalau kita itu hidup di dalam kasih Tuhan? Kalau sekitar kita pusing, kita bisa ketawa, itu bagaimana saudara? Pernah gak kita pikirkan itu? Kita membangun nilai diri kita. Kita mungkin bisa berkata, oke, Tuhan pasti memberkati aku. Kalau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di kananku, Tuhan akan memegang aku, menopang aku. Bagaimana kita dengan egoisnya? Kita berkata bahwa aku ini dibedakan dari Tuhan. Bagaimana dengan orang lain? Padahal Tuhan mati buat setiap kita. Kita yang sedang terpuruk, kita yang sedang berkecukupan. Bukankah Tuhan menebus setiap kita sama? Bukankah anugerahnya dilimpahkan kepada kita sama? Tetapi kita sering membangun nilai diri kita itu di atas hal-hal yang seperti ini saudara. Terkenal dengan gerakan apa ini saudara? Kalau di kekristenan, word of faith. Kita sering dengar ini ya, percaya dapat, pasti dapat. Kalau saudara sakit, jangan katakan aduh aku sakit, katakan kamu sembuh. Itu nggak salah. Tapi kalau kita mengingkari kondisi kita, bukankah ini satu penyangkalan saudara? Katakan, aku tahu aku sakit, tapi aku percaya ada kekuatan Tuhan yang menopang aku. Mungkin kita sedang sakit, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Anugerahnya cukup untuk kita, bukan untuk penyangkalan. Dan seringkali word of faith, percaya dapat pasti dapat, ini seolah-olah iman kita itu sebagai alat transaksi. Kalau kita nggak percaya, kita nggak terima. Kalau kita percaya, maka kita akan menerima. Iman itu bukan lagi sebagai pemberian yang Tuhan beri supaya kita boleh berharap saja kepada Tuhan, tetapi iman sudah kita pakai sebagai alat transaksi. Mungkin banyak orang yang berkata, loh tapi ini firman Tuhan loh. Markus 11 ayat 24 berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini yang kita baca, kita nggak lihat yang atas. Bahwa ayat Markus 11 ayat 24 itu diawali dengan percayalah kepada Allah. Dan ayat 25-nya, Tuhan katakan apa? Kalau kamu berdoa kepada Tuhan, ampuni dulu orang yang menyakitimu. Tapi yang kita baca ayat ini untuk memvalidasi apa yang kita inginkan. Nah, apa yang Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu bukan untuk memvalidasi diri. Karena Allah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk Paulus, bukan berarti apa saja yang diinginkan diberikan kepada kita dan menjadi milik kita. Karena kita tahu waktu Paulus berdoa 3 kali untuk Tuhan mencabut duri di dalam dagingnya, Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku untukmu. Iman di dalam Anak Allah itu bukan untuk mengendalikan Tuhan. Iman kita, apa yang kita percaya, itu bukan untuk mengendalikan Tuhan, melakukan apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Bahkan bukan untuk menunjukkan bahwa bukti bahwa aku ini anak raja, aku ini berhak mendapat apa saja. Kita sering punya pemahaman, mendapatkan pemahaman apa? Kalau aku ini anak raja, aku ahli warisnya. Kalau bapakku kaya di surga, maka aku kaya di bumi. Ini sangat bahaya, saudara. Iman itu bukan untuk mengendalikan Tuhan, bukan untuk mengatur Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Kalau memang itu baik untuk kita, masa sih Tuhan gak beri untuk kita, saudara? Pasti Dia beri. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini berbicara tentang apa, saudara? Ini berbicara tentang kesadaran. Ini kesadaran yang timbul di dalam diri Paulus, sehingga dia menuliskan, aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Kesadaran tentang apa? Ini berbicara kesadaran tentang pusat hidup kita. Ini berbicara tentang kesadaran kontrol hidup kita. Ini juga berbicara tentang kesadaran validasi. Apa yang menjadi validasi di dalam hidup kita. Seperti tadi, di dalam pandangan budaya, kalau pusat hidupnya orang yang ada di zaman pandangan budaya tradisional, itu pusat hidupnya itu adalah keluarganya, suku, adat. Bahkan kalau misalnya di zaman dulu itu gerejanya di mana? Aku dari keluarga mana? Itu penting. Aku dari suku apa? Itu penting. Apakah saya keturunan darah biru? Darah merah mungkin, saya tidak tahu darah kita apa. Itu penting sekali. Pusat hidupnya itu bukan Tuhan, tapi apa yang menjadi melekat di dalam identitas kita. Merasa hidup kalau kita itu dipandang di masyarakat. Kontrol hidup, kalau orang yang di dalam pandangan budaya yang tradisional, kontrol hidupnya itu adalah apa? Nasibnya, takdirnya. Kalau nasibnya baik, hidupnya baik, mereka berpikir bahwa ini karena apa? Ini karena aku melakukan hal-hal yang baik.
Kalau zaman dulu orang yang nggak percaya Tuhan, dia percaya dengan penyembahannya, dengan ritual agamanya. Kalau ini berhasil dengan baik, kehidupannya baik, maka akan membawa kepada nasib yang baik. Mungkin kalau misalnya di dalam kehidupan yang agamawi gitu ya, kalau aku disiplin, kalau aku saleh beribadah, maka hidupku itu pasti aman. Pokoknya kalau jalanku itu lurus, ya nggak neko ke kanan, nggak neko yang ke kiri, Tuhan itu pasti jaga. Kalau aku rajin doa, pagi jam 3 pagi, aku baca firman dari Kejadian sampai Wahyu habis. Kalau bisa diulang berapa kali, pasti Tuhan jaga hidupku. Ada kontrol hidup, merasa dirinya itu aman kalau sudah melakukan sesuatu yang ini. Validasi dirinya apa? Yaitu tadi penerimaan sosial dan statusnya. Kehormatan dirinya pada penilaian masyarakat. Menjaga dirinya selalu terlihat baik. Mungkin kalau misalnya suami istri, kalau di rumah lagi tengkar, tapi kalau di gereja kelihatan orang shalom, shalom ya. Kelihatannya itu rukun gitu, nggak ada masalah gitu. Kalau di zaman supaya kelihatan orang itu baik-baik saja kok. Bahkan ini terjadi di dalam nenek kakek saya, saudara. Orang lihat nggak tahu, saudara. Saya sendiri nggak tahu. Nenek kakek saya itu dari papa saya punya anak 10. Anaknya 10, tetapi di masa tuanya mereka itu nggak sapaan ternyata, siwak, saudara. Tahu siwak ya? Ada yang tahu siwak atau ada yang nggak tahu siwak, kata siwak? Siwak itu nggak saling menyapa. Saya itu heran, anaknya 10 terus kok bisa nggak nyapa ya? Bingung saya, saudara. Yang satu tidur di depan, yang satu tidur di belakang. Tapi mereka nggak bercerai loh, saudara, nggak pisah, nggak ada kata cerai, pokoknya. Untuk apa? Supaya terlihat di dalam masyarakat, oh keluarganya utuh kok. Karena perceraian keluarga di zaman itu, wah aib bagi keluarga. Mereka menjaga sedemikian rupa sehingga orang melihat keluarganya baik-baik saja, tetapi di dalamnya hancur, saudara. Ini saya nggak pakai contoh yang lain karena ini terjadi di dalam kehidupan keluarga saya. Tapi hari ini di dalam zaman postmodern, pusat hidupnya apa? Diri sendiri. Ada prinsip apa? Follow your heart. Lakukan apa yang menurutmu itu baik bagimu. Kalau itu tidak merugikan orang lain, kenapa kamu nggak lakukan? Hidup gue, kontrol hidupnya. Otoritasnya itu pada diri sendiri. Ini hidupku, bukan hidupmu. Aku gak menyakiti kamu, aku gak merugikan kamu. Kenapa kamu kok pusing sama hidupku? Gak mau diintervensi oleh hal yang lain. Validasinya apa? Eksistensi digital dan keotentikan dirinya. Seberapa banyak like, seberapa banyak pengakuan atas keunikan diri kita. Apa yang menjadi standar kebenarannya? Kenyamanan diri pribadi. Kenyamanan diri pribadi. Aku akan tunjukkan bahwa aku ini tiap hari healing, tiap hari terbang naik pesawat gitu ya. Liburan sebentar ke sini, liburan sebentar ke sana. Ini menunjukkan kita itu kayak gak ketinggalan gitu, FOMO gitu, saudara. Kalau ada kafe baru kita belum ke sana itu kayaknya wah di mana itu ya gitu. Kita perlu validasi. Kayak dilihat orang itu, wah itu hebat loh. Dia bisa tahu mana-mana. Dia itu up to date gitu ya. Itu kayaknya validasinya itu mantap sekali. Tapi kalau di kehidupan rohani, nah kalau kita tahu bahwa ini juga diadopsi di dalam gereja, kadang-kadang kalau dikatakan apa? Pokoknya kalau kamu damai sejahtera, kalau kamu minta petunjuk sama Tuhan, kalau hatimu damai sejahtera, wes jalan saja. Padahal kita lupa apa yang menjadi keinginan hati kita dengan apa yang menjadi standar kebenaran firman Tuhan itu tipis, saudara. Seandainya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku kok ditawarin yang seperti ini ya.
Tapi kalau itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kadang-kadang, oh aku damai sejahtera kok. Yang kita pakai perasaan kita atau kebenaran firman? Yang sering kita pahami itu ada, kalau menurutmu ini baik, lakukan. Kita nggak lagi pakai kebenaran firman ini dasarnya. Apa yang menurut kita baik. Nah, kalau kita lihat dari pandangan tradisional dan postmodern ini, saudara, apa sih kesamaannya? Sama-sama itu adalah self-center. Ya, self-center. Dan selama pusat hidup kita itu adalah diri kita sendiri, maka baik pandangan tradisional, baik pandangan postmodern yang kita tahu, kita akan selalu terjebak dalam siklus apa? Kesombongan kalau itu berhasil. Dan keputusasaan saat itu gagal. Waktu berhasil kita akan merasa, wah benar ini aku. Waktu gagal kita akan merasa hancur. Nah, mengapa demikian, saudara? Sebab kedua pandangan ini, apa yang diadopsi ini, gak bisa memberikan rasa aman yang permanen. Karena apa? Kedua-duanya memberikan beban keberhargaan di atas pundak kita sendiri. Yang satu pada penilaian masyarakat, yang satu pada perasaan manusia yang berubah-ubah. Kalau pusatnya diri sendiri di dalam kehidupan modern, kalau kita sedang baik, kita merasa diri kita baik. Tapi kalau ketika kita gagal, kita merasa, wes aku gak mampu. Kayaknya aku hancur, aku gak sanggup. Ya, ini bebannya di atas diri kita sendiri. Dan Paulus ketika dia berkata, namun aku hidup, bukan lagi aku. Dia ini mengarahkan kesadaran pada cara pandang yang berbeda. Cara pandang Injil. Di mana dari cara pandang yang berpusat pada diri sendiri, dari self-center itu menjadi Christ-center. Di mana yang menjadi pusat hidup itu adalah Kristus. Yang menjadi kontrol hidup itu adalah kehendak Kristus. Lanjut dan yang menjadi validasi itu adalah kasih dan pengorbanan Kristus di salib. Yang kita lupa itu kasih dan pengorbanan Kristus di salib. Apa sih sebenarnya, saudara, kasih dan pengorbanan Kristus di salib ini? Efesus 2 ayatnya 1-5 saya bacakan aja. Dikatakan seperti ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Yang kita lupakan adalah kita itu dulu sebenarnya orang yang mati, saudara. Kita itu apa? Hati kita, hidup kita itu mengikuti penguasa yang jahat, mengikuti keinginan kita di dalam hawa nafsu daging kita, pikiran kita yang jahat. Pada dasarnya kita ini orang-orang yang sudah gak terhitung, orang-orang yang terbuang, yang harusnya dimurkai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, itu yang menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Dikatakan sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukankah ini yang seharusnya menjadi pusat hidup kita? Ini yang Paulus katakan, sehingga dia boleh berkata, oleh karena dia sudah diselamatkan, dia boleh berkata, namun aku hidup itu bukan aku lagi, bukan keinginannya lagi, tetapi pusat hidupnya itu berubah. Bukan diri sendiri, tetapi pusat hidupnya itu menjadi Kristus.
Yang menjadi kontrol hidupnya itu adalah kehendak Kristus, bukan apa yang kita kehendaki. Karena yang kita kehendaki bisa membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi kehendak Kristus, sekalipun itu membuat kita sakit, sekalipun itu membuat kita hari ini menderita, tapi percayalah, kehendak Kristus itu pasti membawamu kepada kehidupan. Sehingga kesadaran ini yang seharusnya ada di dalam hidup kita membuat kita sadar bahwa apa? Bahwa keberhargaan diri kita bukan sebuah pencapaian oleh usaha kita, melainkan sebuah pemberian anugerah yang kita terima melalui iman. Kita berharga bukan karena apa yang kita lakukan bagi Tuhan, namun karena apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Seharusnya ini yang menjadi kesadaran kita. Bulan 4 kemarin saya menerima sebuah reward yang tidak pernah saya pikirkan. Seharusnya reward itu membuat saya bersyukur. Di dalam saya bekerja, saya gak pernah pikir itu, saudara. Tetapi waktu saya terima reward itu, saya tidak lagi mensyukuri apa yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan beri pada saya. Tetapi pada saat saya maju reward itu, majunya gak sekali soalnya, saudara. Dipanggil naik panggungnya itu 2 kali, saudara. Dan ketika MC berkata, pastikan tahun depan Anda berdiri lagi di sini. Pastikan. Wah, itu saya sudah lupa bahwa apa yang saya dapat itu sebenarnya cuma Tuhan kasih semata-mata. Itu bukan karena saya. Itu Tuhan itu kirimkan orang untuk memberkati saya melalui pekerjaan saya. Tetapi yang saya pikirkan ketika MC berkata seperti itu, hati saya ini mulai terusik, saudara. Yang saya sibuk pikirkan apa? Aduh, bagaimana ya kalau tahun depan aku gak bisa naik? Apa kata dunia gitu ya? Nanti orang-orang yang begitu banyak lihat, kan sudah kenalan, saudara. Nanti bisa ditanya, tahun depan kenapa kamu kok gak datang? Waduh, saudara, itu kayaknya terusik banget gitu. Kayak di dalam diri saya ini kayak tercabik-cabik gitu, saudara. Itu kayak sebuah apa ya? Gimana nanti kalau kamu gak berhasil? Gimana kalau gak bisa mencapai lagi? Sementara hari ini diberikan hotel yang bagus, diberikan penghargaan, dipanggil gitu, saudara. Dan di saat itu Roh Kudus ingatkan saya, kok sekarang kamu gak bersyukur atas apa yang sudah aku berikan? Kok kamu terganggu sekarang dengan apa? Dengan harga diri saya ternyata. Saya terganggu dengan nilai diri saya kalau saya tidak mendapatkan reward itu kembali. Dan waktu saya diberikan tema judul ini, saudara, saya benar-benar katakan, wah, luar biasa sekali temanya yang jatuh di saya. Ini benar-benar membuat saya itu kembali merenungkan hati saya, mengkalibrasi kembali hati saya. Sebenarnya di mana saya menempatkan nilai diri saya? Bukan karena saya khawatir akan pekerjaan saya, tetapi saya lebih khawatir akan nilai diri saya kalau saya nggak dapat reward itu. Ini saya pergumulkan, saudara. Di mana seharusnya saya itu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan beri. Lewat pekerjaan saya, lewat pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada saya, seharusnya saya melakukan saja bagian saya yang terbaik. Toh kalau saya nggak dapat reward, juga nggak mengurangi nilai diri saya kan? Tuhan sudah menyatakan anugerahnya itu penuh di dalam hidup saya. Kenapa kok saya terganggu dengan pandangan orang lain? Kenapa saya harus terganggu bahkan dengan apa yang diri saya katakan tentang saya? Dan ayat ini benar-benar menggugah saya. Kita perlu kesadaran yang baru. Dari self-center itu menjadi Christ-center. Sehingga hidup kita bukan lagi tentang pembuktian diri kita, tetapi tentang apa yang sudah Kristus perbuat bagi kita. Bukan berarti kita itu sempurna, kita masih bisa jatuh bangun. Tapi saya percaya setiap kita terus disempurnakan oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi dan memberikan dirinya untuk kita.
Dengan demikian saudara, kalau pusat hidup kita berubah, harga diri kita sejatinya tidak lagi bergantung dari luar diri kita, bahkan maupun dari dalam diri kita, melainkan hanya ada di dalam Kristus Yesus saja. Timothy Keller menuliskan di dalam buku Kebebasan dari Merupakan Diri Sendiri. Ini buku yang sangat bagus, kemarin saya baca. Tipis saudara, bisa dibeli nanti kalau misalnya pengen gitu ya. Nah, dia menuliskan seperti ini. Yang saya senang di kalimat terakhir di buku itu, di halaman terakhir, Timothy Keller menuliskan ini. Seperti Paulus kita dapat berkata, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Saya bahkan tidak peduli apa yang saya pikirkan. Saya hanya peduli dengan apa yang Tuhan pikirkan. Ini luar biasa sekali saudara. Seringkali kita itu gak peduli apa yang orang lain katakan tentang kita, tetapi kita sangat peduli tentang apa yang kita katakan bagi diri kita sendiri. Kalau misalnya ya, ada orang mengatakan gini, kamu tuh seharusnya begini. Kita gak terima saudara. Ngapain lu kok urusin hidup gua? Ini kan hidup gua, keputusan gua. Kita katakan kita gak peduli sama yang dia katakan. Tapi kita juga gak peduli loh dengan diri kita, apa yang kita katakan ini. Kalau ini kita salah, kita gak peduli orang lain. Bahkan kita gak peduli pendapat kita. Kita lupa bahwa kita tidak sedang mengajar diri kita. Kita gak akan pernah bisa berubah saudara. Kenapa? Karena kita cuma peduli apa yang kita katakan tentang diri kita. Aku sudah baik kok. Padahal kita perlu berubah. Ini yang harus kita ingat. Ketika Timothy Keller menuliskan ini benar-benar mengingatkan saya. Ketika saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, saya tidak peduli apa yang saya pikirkan, saya hanya peduli dengan apa yang Tuhan pikirkan. Itu artinya apa? Ini merupakan kesadaran dan keberanian kita untuk melepaskan ego kita. Dengan apa? Dengan tidak memikirkan diri kita sendiri. Bukan berarti karena kuat gagah kita, namun karena kita itu memandang kepada Kristus yang sudah memberi diri bagi setiap kita. Di mana Dia Allah, di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-6 sampai 8 dituliskan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi apa aplikasinya bagi hidup kita hari ini? Kalau kita tahu Dia Allah yang tidak mempertahankan, Dia mengosongkan dirinya. Dengan kesadaran kita tahu ketika kita bekerja, kita bisa melakukan yang terbaik, bukan lagi untuk mendapatkan pujian atau merasa diri lebih baik. Oh, aku ini rajin, aku bukan pemalas. Melainkan pekerjaan ini merupakan satu panggilan Tuhan sejak semula agar manusia memelihara dan mengusahakan apa yang sudah Tuhan sediakan. Bekerja itu artinya menghargai apa yang Tuhan titipkan bagi setiap kita. Kalaupun kita melakukan perbuatan baik, menolong orang lain, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari manusia atau untuk merasa diri lebih baik, merasa diri aku ini lebih murah hati, lebih baik dari orang lain. Namun karena apa kita melakukan kebaikan? Karena kebaikan itu sudah kita terima dulu daripada Tuhan. Kita tidak lagi pamrih. Kalaupun kita melakukan kebaikan bagi orang lain dan orang itu tidak membalas kita, kita tidak sakit hati. Karena kita tahu kita melakukannya bukan untuk diri kita. Kita melakukannya karena kita sudah menerima yang baik daripada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam perenungan reflektif kita pagi hari ini. Pagi hari ini saudara, kepada siapa sebenarnya kita sedang membuktikan diri? Kepada dunia, kepada diri sendiri, atau kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita? Dan bawa pulang ini saudara,
Berhentilah membuktikan diri kepada dunia dan juga diri sendiri. Dunia hanya mencintai apa yang kita hasilkan. Diri sendiri bisa mencintai diri saat kita berhasil, tetapi juga bisa membenci diri kita sendiri saat kita gagal. Tetapi Tuhan mencintai Anda dan saya di dalam Kristus Yesus, baik ketika kita berhasil maupun ketika kita gagal. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan hati, kita bersyukur, kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Sehingga hidup yang kami jalani hari ini itu bukan tentang kami, tetapi tentang anak Allah yang sudah memberikan dirinya bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu Tuhan untuk memusatkan hidup kami hanya kepadamu. Biarlah validasi hidup kami hanyalah Kristus, dan kami, otoritas hidup kami bukan pada diri kami, tetapi pada Kristus yang sudah memberikan diri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang berkata lebih lagi di dalam setiap hati kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.